Halo, perkenalkan nama saya Selani Julia Hadiahan, NPM 1909136. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya kelas 1 semester 4. Materi yang saya bawakan tentang pembelajaran terpadu, tipe keterkaitan, atau keterhubungan, atau model connected. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pengertian model connected. Model connected adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Tugas dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan, ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya adalah satu bidang studi. Ini pola model connected. Model connected itu yang berisi tentang ada kompetensi dasar, indikator, dan konsep dasar. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan dari model terhubung atau keterkaitan atau model connected. Tapi kita satu persatu kita bahas tentang kelebihan dari model terhubung atau model connected. Kelebihan untuk siswa, yang pertama itu peserta didik memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Yang kedua, dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus, sehingga terjadilah proses internalisasi. Yang ketiga, menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi. Yang keempat, adanya hubungan antar ide-ide dalam suatu mata pelajaran. Kelebihan untuk para guru. Guru dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan sehingga kegiatan siswa lebih terarah untuk mencapai kemampuan tersebut. Yang kedua, guru dapat menggabungkan ide-ide dalam satu disiplin ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan model connected. Kekurangan model connected bagi siswa, yang pertama itu bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah, maka akan sedikit. Yang kedua, kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Yang ketiga, dalam mengolah suatu pengetahuan, tidak jarang siswa merasa kesulitan. Yang keempat, untuk memadukan topik-topik, konsep-konsep maupun ide-ide dalam satu mata pelajaran, walaupun guru sudah berusaha memadukannya sesuai dengan karakteristik disiplin ilmu. Kekurangan bagi guru, yang pertama itu tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide antar bidang studi. Yang kedua, memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Yang ketiga, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran model connected. Ada 9
langkah-langkah pembelajaran model connected. Yang pertama itu pendidik menentukan tema yang dipilih dalam silabus. Yang kedua, pendidik mencari tema yang hampir sama atau relevan dengan tema-tema yang lain. Yang ketiga, tema-tema tersebut diorganisasikan pada tema induk. Yang keempat, pendidik menjelaskan materi yang terdiri dari beberapa tema di atas. Yang kelima, pendidik mengadakan tanya jawab tentang materi yang diajarkan. Yang keenam, dengan bimbingan pendidik, para anak atau siswa membentuk kelompok kecil. Yang ketujuh, dengan bimbingan pendidik pula, anak atau siswa diminta mengerjakan soal yang telah dipersiapkan dan mengerjakan tugas kelompok dari pendidik. Yang kedelapan, pendidik memberikan kesimpulan, penegasan, evaluasi, dan sebagai tindak lanjut. Yang kesembilan, pendidik menugaskan pada siswa untuk menyusun portofolio dan dikumpulkan waktu yang akan datang, media massa, atau keseluruhan latar belakang pengalaman berpengaruh terhadap perubahan emosional ini. Oke, sekianlah dari hasil presentasi yang saya jelaskan tentang model pembelajaran connected. Saya ucapkan terima kasih.